Kebijakan Sakoku yang berarti negara tertutup terjadi pada periode antara 1603 dan 1868 dalam sejarah Kekaisaran Jepang. Dinasti Shogun Tokugawa yang memerintah saat itu memiliki kebijakan isolasionis, tetapi tanahnya tidak sepenuhnya terkunci dari dunia luar. Sementara Tokugawa memerintah sebagai shogun seluruh periode Sakoku, mereka melarang hampir setiap negara untuk menghubungi atau berdagang dengan Jepang. Belanda adalah satu-satunya negara barat yang bisa menghadapi Jepang, bahkan mereka diawasi dengan ketat oleh pihak berwenang. Negara tidak mengisolasi begitu intens tanpa alasan. Jadi, untuk memahami penguncian Jepang selama seabad, kita harus menyelidiki peristiwa yang terjadi sebelum Sakoku, yakni ketika Jepang pertama kali berhubungan dengan Barat. Kedatangan ke Eropa. Orang Eropa pertama yang menginjakkan kaki di Jepang adalah segelintir pedagang Portugis, yaitu pada tahun 1543. Kedatangan mereka sebagai pengenalan Jepang ke dunia yang jauh melampaui bentangan pulaunya sendiri. Mereka diperkenalkan dengan objek, sains, dan agama baru. Nyatanya, masuknya agama baru yaitu Kristen menimbulkan gejolak yang cukup besar di Kekaisaran Jepang. Selain hanya perdagangan, Portugal dan Spanyol cukup sibuk dengan penyebaran agama Kristen. Jesuit Iberia ini sangat sukses sehingga sebagian besar orang Jepang menjadi Kristen, bahkan daimyos secara resmi mengubah kepercayaan wilayah mereka menjadi Kristen. Dalam kurun waktu 50 tahun, dari tahun 1550-an hingga 1600-an, terlihat betapa agresif dan suksesnya penyebaran agama Kristen di Iberia. Beberapa petani dan buruh miskin yang beralih ke agama asing memberontak melawan pemerintah. Menghancurkan pemberontakan. Aman untuk mengatakan bahwa sekitar tahun 1600, Jepang tidak stabil. Daimyos melegitimasi shogun, pemberontakan menyebabkan masalah dan pengenalan agama Kristen membawa ketidakpastian budaya. Ketidakstabilan inilah dikaitkan dengan kedatangan orang Eropa yang menurut Shogun Tokugawa pertama sangat meresahkan. Ketidakstabilan luar biasa yang mendahului Sakoku adalah alasan mengapa Shogun Tokugawa melarang orang Eropa masuk dan melarang penyembahan kepada Tuhan Kristen. Seberapa tertutup Jepang? Setelah menyatakan hal di atas, pertanyaannya tetap, seberapa dekat Jepang sebenarnya di bawah Sakoku? Belanda adalah kunci dalam pertanyaan ini, sebenarnya mereka adalah penjaga gerbang dan gerbang yang sempurna yang dibutuhkan Tokugawa. Orang Belanda pedagang tidak terlalu peduli untuk menyebarkan agama Kristen. Orang Belanda memberi mereka produk dari seluruh dunia. Mereka mengirimkan buku-buku tentang sains dan seni Belanda langsung ke depan pintu Jepang. Maka dari itu, Rangaku atau studi Belanda adalah salah satu kata kunci terkuat yang dikaitkan dengan periode Sakoku. Seberapa tertutup Jepang? Meskipun ada semacam penguncian, Jepang memiliki akses efektif ke setiap bagian dunia yaitu Belanda. Mereka belajar sains barat melalui buku-buku Belanda dan dapat mengamati bagaimana membangun kapal dan mengatur pelabuhan mereka. Sejarah penyebaran agama Kristen yang agresif dan ketidakstabilan yang kuat membuat kita memahami boikot negara bahkan Belanda yang memasuki tanah Jepang. Tetapi perdagangan dan aksesnya ke panggung dunia berarti bahwa Jepang tidak terkunci pada tingkat yang disarankan oleh negara tertutup Jepang.